Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan hatinya kita boleh mendapat kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Selanjutnya mari kita mohon kepada Tuhan dengan rendah hati supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita. Kita boleh merasakan uluran dua tangan Tuhan sebagai tanda belas kasih-Nya Tuhan kepada kita sekaliannya. Segera saja kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab dari kitab Rut pasal yang kedua. Dari kitab Rut pasal yang kedua. Sebelum kita membaca ayat yang baru, sebelum kita memasuki berkat yang baru dari ayat yang baru, tetap saya menyampaikan tentang inti dari Rut pasal yang kedua ialah ayat 1 sampai dengan ayat 13, Rut berada di ladang Boas, sama dengan aktivitas Rut atau tahbisan. Sama dengan aktivitas Rut atau tahbisan. B, ayat 14 sampai dengan ayat 23, menunjuk Rut membawa gandum yang berlimpah-limpah. Ya, Rut membawa gandum yang berlimpah-limpah sama dengan hasil dari tahbisan. Puji Tuhan. Berarti Rut menuai sesuai dengan apa yang dia tabur. Puji Tuhan. Namun kita awali untuk melihat ayat 14. Rut 2 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Ya. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, ya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Terus, lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, ya, dan Boas mengunjukkan berti gandum kepadanya. Ya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Puji Tuhan. Ketika sudah waktu makan, Rut makan roti yang diberikan oleh Boas. Rut makan roti yang diberikan oleh Boas, lalu makanlah Rut sampai kenyang. Bahkan ada sisanya. Boas rohani itu adalah gambaran dari pribadi Tuhan Yesus Kristus. Boas rohani itu adalah gambaran dari pribadi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di dalam perjanjian baru, Yesus pernah memberi roti kepada orang banyak, lalu mereka makan sampai kenyang, bahkan masih ada sisanya. Di dalam perjanjian baru, Yesus juga pernah memberi roti kepada orang banyak, lalu mereka makan sampai kenyang, bahkan masih ada sisanya. Puji Tuhan, Yesus melakukan itu sebanyak 2 kali. Yang pertama, Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Kisahnya ditulis dengan lengkap di dalam Injil Matius 14. Yang kedua, Yesus memberi makan 4.000 orang laki-laki dengan 7 roti dan beberapa ikan. Kisahnya ditulis dengan lengkap di dalam Injil Matius pasal 15. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang marilah kita memperhatikan tentang memberi makan 5.000 orang laki-laki. Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Mari segera kita memperhatikan kisah ini di dalam Injil Matius pasal yang ke-14. Injil Matius 14 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Silakan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat ini, kisah ini tidak asing lagi bagi kita. Tetapi kita berdoa, kiranya kisah yang terulang kembali, kisah yang diulang-ulang terus disampaikan, kiranya memberkati kita malam ini. Amin.
Ayat 15 sampai dengan ayat 19, silakan. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya Ya. dan berkata, Ya. tempat ini sunyi Ya. dan hari sudah mulai malam. Terus, Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. terus, Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Ya. tidak perlu mereka pergi. Ya. Kamu harus memberi mereka makan. kamu harus memberi mereka makan. Terus, Jawab mereka, Ya. yang ada pada kami di sini hanya 5 roti. hanya ada 5 roti 2 ikan. Puji Tuhan, tidak mungkin bisa memberi sejumlah masa yang banyak. Puji Tuhan, ribuan masa. Ayat 18. Yesus berkata, Ya. bawalah kemari kepadaku. Ya, Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. ya, Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Ya. Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Ya. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Ya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. puji Tuhan. Intinya, Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti 2 ikan. Intinya dari apa yang sudah dibaca adalah Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti 2 ikan. Puji Tuhan. Ayat 20 sampai 21. Dan mereka semuanya makan Ya. sampai kenyang. Mereka semua makan sampai kenyang. Terus, Kemudian orang mengumpulkan Ya. potongan-potongan roti yang sisa, dan masih sisa juga. Terus, 12 bakul penuh. 21. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, Iya. tidak termasuk perempuan dan Puji anak-anak. Tuhan. Mereka semua makan sampai kenyang. Bahkan masih ada sisa. Potongan-potongan roti itu 12 bakul penuh. Potongan-potongan roti itu 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki. Tidak termasuk perempuan-perempuan dan anak-anak. Itu tidak dihitung ya. Tidak terhitung dengan perempuan-perempuan dan anak-anak. Puji Tuhan. Mereka semua makan dengan kenyang. Bahkan masih sisa 12, masih sisa potongan-potongan roti itu 12 bakul penuh. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan memberkati 5 roti dan 2 ikan. Sehingga 5.000 laki-laki kurang lebih, tidak terhitung para perempuan dan anak-anak. Mereka semua makan dengan kenyang. Bahkan masih ada sisa. Dari potongan-potongan roti itu 12 bakul penuh. Puji Tuhan. Yang sisa tadi ada 12 bakul penuh. Berarti 1 bakul untuk tiap-tiap murid-murid. 1 bakul untuk tiap-tiap murid. 1 bakul untuk 1 murid. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, tadi Rut makan roti yang diberikan Boas. Ia makan sampai kenyang. Kemudian masih ada sisanya. Lalu di dalam perjanjian baru, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti. Kisah yang sama juga dalam perjanjian baru. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Kemudian ada sisanya, yakni 12 bakul penuh. Pertanyaannya, mengapa harus ada makanan yang sisa? Pertanyaannya sekarang, mengapa ada makanan yang sisa? Puji Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan pribadi Samuel, saudaraku, kalau kita bandingkan di dalam pribadi Samuel, tidak ada satupun dari firman Tuhan Allah itu yang dibiarkan gugur. Berarti semua firman Allah itu berkuasa dalam kehidupannya. Dia hidup oleh firman dan firman itu hidup di dalam dia. Tetapi di sini, saudaraku, yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa ada sisanya? Mengapa ada yang tersisa? Mari kita melihat jawabannya dan semoga kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ini pertanyaan besar. Mengapa ada sisanya? Puji Tuhan. Ini pertanyaan besar. Injil Matius 16. Kita lihat jawabannya di dalam Injil Matius 16 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Ya, baca. Demikian firman Tuhan Ya. tentang ragi orang Farisi Ya. dan Saduki. Ayat 6.
Yesus berkata kepada mereka, Ya. berjaga-jagalah Ya. dan waspadalah Berjaga-jagalah dan waspadalah, terus terhadap ragi orang Farisi Terus. dan Saduki. ya. Maka mereka berpikir-pikir, Ya. dan seorang berkata kepada yang lain, Ya. itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Puji Tuhan. Yesus berkata kepada murid-murid atau 12 rasul, berjaga-jagalah terhadap ragi orang Farisi, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Saduki. Lalu mendengar hal itu, murid-murid berpikir Yesus mengatakan hal itu karena mereka tidak membawa roti atau bekal makanan. Ya. Murid-murid berpikir Yesus mengatakan hal itu karena mereka tidak membawa roti atau bekal makanan dalam perjalanan. Puji Tuhan. Ayat 8. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Apa yang ada di dalam pikiran mereka, hati dan pikiran mereka, terus ia berkata, Yesus berkata kepada murid, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Iya. Hai orang-orang yang kurang percaya. Puji Tuhan. Haleluya. Sebenarnya saudaraku, sebenarnya Yesus tidak mempersoalkan tentang tidak membawa roti atau bekal makanan. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Yesus tidak mempersoalkan tentang tidak membawa makanan atau bekal makanan. Yesus sama sekali tidak mempersoalkan itu. Puji Tuhan. Yesus benar-benar mengatakan hal yang sebenarnya, yaitu soal pengajaran yang benar dan murni. Sebab itu Yesus berkata, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki. Mengapa Yesus, saudaraku, tidak mempersoalkan tidak membawa roti, mempersoalkan kepada murid-murid soal roti atau bekal makanan? Jawabnya adalah, yang dipersoalkan adalah soal pengajaran yang murni dan benar. Amin, saudaraku. Amin. Tuhan sekarang ini mempersoalkan tentang pengajaran firman Allah yang murni dan benar. Sebab itu Yesus benar-benar mengatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap pengajaran daripada orang Farisi dan orang Saduki. Yesus tidak mempersoalkan soal tidak membawa roti atau bekal makanan dalam perjalanan mereka. Tidak. Sama sekali Yesus tidak mempersoalkan itu. Tadi kita sudah melihat 5 roti 2 ikan diberkati. Bahkan mereka makan sampai kenyang. Bahkan sisa 12 bakul. Jadi Tuhan tidak mempersoalkan tentang tidak membawa roti atau bekal makanan dalam perjalanan. Tetapi betul-betul Yesus memperingatkan murid-murid supaya berjaga-jaga dan waspadalah terhadap pengajaran orang Farisi dan pengajaran orang Saduki. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Dia tidak mempersoalkan roti makanan. Amin. Iya, sebab kita mengetahui, cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, pasti semuanya ditambahkan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dimanapun seorang hamba Tuhan diutus, pasti diberkati soal makan minum secara ajaib. Demikian juga anak-anak Tuhan. Kalau sungguh-sungguh mencari kerajaan surga dan kebenaran yang ada di dalamnya, semuanya ditambahkan, diberkati dengan limpah. Yesus tidak, soal kerajaan surga bukan soal makan, minum, dan pakaian. Bukan. Kemudian B, manusia hidup bukan karena roti ataupun makanan, melainkan dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, sesuai dengan Injil Matius 4 ayat 4. Amin, saudaraku. Jadi sama sekali Yesus tidak mempersoalkan tentang tidak ada roti atau bekal makanan dalam perjalanan. Mengapa? Karena kalau kita mencari kerajaan surga dan kebenaran yang ada di dalamnya, semuanya ditambahkan. Sesuai dengan Injil Matius 6 ayat 33. Kemudian B,
Manusia hidup bukan karena roti ataupun makanan, melainkan dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Injil Matius 4 ayat 4. Amin. Puji Tuhan. Perlu untuk diketahui, kalau gereja Tuhan hanya mempersoalkan tidak ada roti atau bekal makanan, adalah gambaran dari orang-orang yang kurang percaya. Coba baca kembali dulu ayat 8. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Selanjutnya, Hai orang-orang kurang percaya. perlu untuk diketahui, kalau gereja Tuhan, anak-anak Tuhan hanya mempersoalkan tidak ada roti atau bekal makanan, adalah gambaran dari orang-orang yang kurang percaya. Adalah gambaran dari orang-orang yang kurang percaya. Ikut Tuhan tetapi pusing soal makanan dan minuman, sama dengan kurang percaya. Ikut Tuhan tapi pusing soal belum mendapat pekerjaan, pusing soal belum mungkin terpenuhkan soal hal-hal yang lain, itu sama dengan kurang percaya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 9, Injil Matius 16 ayat 9. Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti yang kamu kumpulkan kemudian? Puji Tuhan. Yesus benar-benar memperingatkan murid-murid dan memperingatkan saya dan saudara malam ini soal ragi Farisi dan ragi Saduki. Inilah yang harus kita waspadai. Jangan sampai bercampur aduk dengan pengajaran firman yang benar dan murni yang kita terima sampai sejauh ini. Amin, saudaraku. Tuhan tidak berbicara soal roti makanan atau bekal makanan. Sebab Tuhan dapat memberkati anak-anak Tuhan secara ajaib, bagaikan 5 roti untuk 5.000 orang laki-laki, tidak terhitung istri-istri dan anak-anak, diberkati dengan ajaib. Puji Tuhan. Haleluya. Karena mereka, saudaraku, lupa dengan segala sesuatu, Tuhan ingatkan soal 5 roti 2 ikan. Diberkati. Anak Tuhan itu diberkati kalau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tentang soal makanan dan minuman dan bahkan pakaian, perkara lahiriah, bahkanlah perkara lahiriah lainnya, itu persoalan kecil bagi Tuhan. Yang terpenting adalah berjaga-jaga dan waspadalah terhadap ragi Farisi dan ragi Saduki. Kalau soal makanan terlalu kecil, sebab itu Tuhan ingatkan, Yesus mengingatkan murid-murid soal 5 roti 2 ikan. Untuk 5.000 orang diberkati dengan ajaib. Jangan kita pusing soal makan dan minuman, bekal makanan, atau soal yang lahiriah di dalam hal mengikuti Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi Tuhan berbicara soal roti makanan, Tuhan tidak berbicara soal roti makanan atau bekal. Karena Tuhan dapat memberkati anak-anak Tuhan secara ajaib, bagaikan 5 roti untuk 5.000 orang laki-laki, tidak terhitung para istri dan anak-anak yang diberkati dengan ajaib. Tetapi di sini Tuhan benar-benar memperingatkan kita supaya berjaga-jaga dan waspadalah terhadap pengajaran yang dicampur dengan ragi Farisi dan ragi Saduki. Puji Tuhan. 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Baca. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat. Ada orang yang akan murtad, mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ayat 2. Oleh tipu daya penduduk
pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap Puji mereka. Tuhan. Di sini dengan tegas Tuhan berkata dan memberitahukan kepada kita bahwa di hari-hari terakhir ini ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Yang hati nuraninya memakai cap mereka. Melayani dengan cap mereka itu sama dengan daging yang diselar oleh besi panas. Perhatikan dulu ke sini. Melayani dengan cap mereka sama dengan daging yang diselar oleh besi panas. Susah dihapus. Susah untuk diluruskan. Sudah salah, tetap saja merasa benar. Itu melayani dengan cap mereka. Bagaikan daging yang diselar oleh besi panas. Diselar besi panas, dicap, diselar dengan besi panas, tercap, susah terhapus. Susah diluruskan. Sekalipun salah, tetap saja merasa benar. Puji Tuhan. Sebab itu banyak orang murtad. Mengikuti ajaran setan-setan. Puji Tuhan. Ini yang harus kita waspadai ya. Amin saudaraku. Ayat 16 langsung saja ayat 16. Awasilah dirimu sendiri. Berjaga-jagalah dan waspadalah. Terus? Awasilah dirimu sendiri. Ya. Dan awasilah ajaranmu. Iya, jangan ada campuran ragi. Terus? Bertekunlah dalam semuanya itu. Iya. Karena dengan berbuat demikian, iya, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Seorang hamba Tuhan harus mengawasi dirinya dan mengawasi pengajarannya. Maksudnya tetap di dalam pengajaran firman Allah yang benar dan murni. Sebab itulah yang menentukan keselamatan hamba Tuhan tersebut dan keselamatan jiwa-jiwa yang dia layani. Maka seorang hamba Tuhan, dia harus tetap berpegang terhadap pengajaran firman yang benar, pengajaran firman yang murni. Jangan dicampur dengan ragi Farisi dan ragi Saduki. Itu yang menentukan, itu yang menyelamatkan hamba Tuhan itu, dan itu juga yang menyelamatkan sidang jemaat atau jiwa-jiwa yang dilayaninya. Maka saudara, di dalam hal mengikuti Tuhan, lihat pengajarannya, lihat orangnya. Karena hamba Tuhan itu harus mengawasi dirinya dengan segala kewaspadaan. Juga mengawasi pengajaran yang dia miliki dengan segala kewaspadaan. Sebab itu yang menentukan keselamatan jiwanya dan keselamatan jiwa-jiwa dari sidang jemaat. Amin. Puji Tuhan. Jadi Tuhan Yesus tidak berbicara soal tidak ada makanan, roti makanan atau bekal makanan dalam perjalanan mereka. Bukan itu yang dipersoalkan. Tapi berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi, terkhusus Farisi dan Saduki. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Injil Matius pasal 16. Kembali kita membaca Injil Matius pasal 16. Ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Ya. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan. Bukan roti atau bekal makanan terlalu kecil bagi Tuhan. Jadi jangan pusing kita ke apa yang akan kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Terlalu kecil bagi Tuhan. Amin. Bukan itu yang harus kita waspadai. Kalau ikut Tuhan pasti diberkati, percayalah. Sekalipun saya tidak khotbahkan, diberkati, pasti diberkati. Yang terpenting adalah, baca. Aku berkata kepadamu, ya, waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Ini yang terpenting.
berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki. Kalau mengenai soal makanan dan minuman terlalu kecil, bagaikan 5 roti memberkati 5.000 orang. Belum lagi terhitung para istri, belum lagi terhitung para anak-anak. Bahkan 12 murid ikut juga makan. Kalau ikut Tuhan, yang terpenting yang harus kita waspadai dengan sungguh-sungguh adalah ragi Farisi dan ragi Saduki. Kalau soal makan minum pasti diberkati Tuhan, saudara. Amin. Pasti diberkati Tuhan. Jangan takut. Saya berani mengatakan itu karena itu merupakan pengalaman saya. Sampai hari ini takkan kekurangan. Kalau sungguh-sungguh dalam tahbisan yang benar dan tahbisan yang suci, dipelihara, diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terus ayat 12. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran. Ajaran loh. Puji Tuhan. Jadi yang kita waspadai adalah bukan ragi roti, tetapi ajaran atau pengajaran daripada orang Saduki dan orang Farisi dan orang Saduki. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Marilah kita selidiki ragi pengajaran Farisi dan ragi pengajaran Saduki. Puji Tuhan. Pertama-tama kita akan melihat pengajaran orang Farisi. Ya, pengajaran orang Farisi ialah Markus 7. Markus 7. Ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Iya. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Iya. Terus pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Terus mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Maksudnya tangan tidak dibasuh, masih kotor, tapi sudah makan. Nah, ini mereka betul-betul memperhatikan hal yang lahiriahnya. Tapi lebih daripada itu masih ada yang lebih penting sebetulnya. Ayat 3. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Itu orang Farisi. Terus? Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Terus? Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya hal mencuci cawan, mandi dan perkakas-perkakas tembaga. Ayat 5. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya. Bertanya kepada Yesus. Terus? Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Puji Tuhan. Orang-orang Farisi berpegang teguh dengan hukum Taurat, tetapi dicampur atau ditambahkan dengan ajaran adat istiadat orang Yahudi, nenek moyang orang Yahudi. Amin. Ditambah atau dicampur dengan ragi, maka firman Allah menjadi kamir. Sama artinya roti yang kena ragi. Dia akan mengembang, bagian luar nampak besar, tetapi jika ditekan ia mengecil, kempes karena tidak berisi. Dia mengembang. Kalau roti dicampur ragi, dia akan mengembang. Tampilan luarnya besar dan membesar. Tampilan luarnya membesar. Puji Tuhan. Tetapi saudaraku, jadi tadi saya ulangi, orang Farisi berpegang dengan hukum Taurat, dicampur atau ditambahkan dengan ajaran adat istiadat nenek moyang orang Yahudi. Ditambah atau dicampur dengan ragi, maka firman Allah menjadi kamir. Sama artinya roti yang kena ragi, mengembang, bagian luarnya nampak besar,
Tetapi jika ditekan ia mengecil atau kempes karena tidak berisi, karena bagian dalamnya itu berongga, tidak berisi, berongga. Kalau ditekan dia kempes. Ada banyak roti semacam itu. Mengapa? Karena roti sudah dicampur, ditambah dengan ragi, kamir dengan ragi, sehingga tampilan luarnya dia akan mengembang, tapi dalamnya kosong. Itu ragi orang Farisi. Mengapa? Karena hukum Taurat ditambah dengan adat istiadat nenek moyang. Mereka betul-betul berpegang teguh kepada adat istiadat nenek moyang orang Yahudi. Sampai tetek bengek, hal-hal kecil diperhatikan sekali. Sampai mencuci, hal-hal mencuci kendi atau perabotan tembaga pun diperhatikan sekali loh. Tidak sedikit orang Kristen untuk hal-hal yang lahiriah dia begitu selidik. Dalam istilah bahasa Jawa, celimet. Puji Tuhan, seperti itulah orang Farisi, ajaran orang Farisi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Tapi tampilan luarnya hanya tampilan luar saja besar, tapi dalamnya kosong. Maka kalau ditekan dia kempes karena berongga, kosong bagian dalamnya. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Amin, saudaraku. Nah, itu kalau roti sudah kamir dengan ragi. Puji Tuhan. Ayat yang ke-6. Jawabnya kepada mereka, iya, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Terus, hai orang-orang munafik, iya, sebab ada tertulis, iya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, iya, padahal hatinya jauh daripadaku. Lalu Tuhan pun berkata kepada orang-orang Farisi, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Puji Tuhan. Bibir atau mulut memuliakan Tuhan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Mulut memuji Tuhan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Sama dengan mempersembahkan tubuh jasmaninya di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, tetapi manusia batinianya tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Ini menunjuk kepada ibadah orang munafik. Munafik di luar tampak berkembang besar, tapi di dalamnya kosong. Tuhan Yesus tidak ada di dalam hatinya. Kosong. Ruang-ruang hatinya kosong. Tidak padat berisi dengan firman Allah. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-7. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ibadah yang dijalankan ibadah yang dijalankan secara lahiriah itu merupakan ibadah yang sia-sia. Jadi ibadah Taurat, apalagi dicampur dengan ragi pengajaran Farisi, itu ibadah yang sia-sia. Tidak mengandung janji baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Tidak berkuasa. Puji Tuhan. Ayat 9. Boleh baca ayat 8 sampai ayat 9. Perintahlah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ya, itu ragi Farisi. Ayat 9. Yesus berkata pula kepada mereka, ya, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Puji Tuhan. Orang Farisi pandai mengesampingkan pengajaran salib supaya bebas menjalankan ibadah Taurat, ibadah lahiriah. Supaya mereka bebas menjalankan ibadah Taurat, ibadah lahiriah dengan pengajaran yang dicampur dengan pengajaran mereka, yaitu hukum Taurat yang dicampur dengan adat istiadat, supaya mereka bebas menjalankan adat istiadat mereka. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Saudara, adat yang tidak baik, kalau itu merupakan kutuk nenek moyang, jangan diteruskan. Adat yang tidak baik dari orang tua,
Kalau itu merupakan kutuk nenek moyang, jangan diteruskan. Itu ragi. Puji Tuhan. Amin. Dan orang tua juga jangan mewariskan kutuk nenek moyang kepada anak-anak. Adat yang tidak baik jangan diteruskan, jangan diwariskan. Itu ragi. Nanti seluruh adonan menjadi kamir. Mengembang bagian luar, tapi dalamnya kosong. Amin. Mengertikah kita semua dengan apa yang kita terima malam ini? Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik. Saudara, itu pengajaran atau ajaran orang Farisi dengan singkat. Sekarang pengajaran orang Saduki ialah pengajaran yang tidak percaya adanya kebangkitan. Pengajaran orang Saduki ialah pengajaran yang tidak percaya adanya kebangkitan. Langsung saja kita melihat dalam Injil Matius, memeriksanya di dalam Injil Matius 22 ayat 23 terlebih dahulu. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya, silakan. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Ya. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya. Iya. Orang-orang Saduki berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Inilah ragi orang Farisi. Tidak ada kebangkitan. Tidak percaya dengan adanya kebangkitan. Tetapi Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 15, kalau tidak ada kebangkitan, Rasul Paulus berkata, marilah kita makan dan minum dan juga melakukan segala kecemaran diri karena besok harus mati. Kalau kita hanya hidup satu kali tanpa kebangkitan, mari kita makan dan minum. Mari kita mencemarkan diri. Mari kita melakukan segala hal-hal yang bisa menyukakan daging, walaupun itu menyakiti hati Tuhan. Jadi resiko dengan ragi orang Saduki, ajaran Saduki ini sangat fatal sekali loh saudara. Karena mereka tidak percaya dengan adanya kebangkitan Yesus, kebangkitan orang mati. Kalau kita tahu bahwa besok harus mati, kita tahu bahwa kita tidak selamat, ya silakan saja melakukan dosa. Sebebas-bebasnya, sepuas-puas dagingnya. Dapat dipahami saudara. Tetapi tidak demikian. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Boleh kita, sebelum kita melihat memeriksa ini lebih jauh, sejenak dulu kita melihat dalam 1 Petrus. Ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmatnya yang besar. Telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dilahirkan oleh karena rahmatnya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Terus kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jangan lupa itu. Amin. Puji Tuhan. Oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kita sekali lagi karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Apa hidup yang penuh pengharapan? Ayat apa? Tadi ayat 3 sampai 4 terus. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Satu untuk menerima bagian
untuk menerima suatu bagian yang tidak binasa. Terus tidak dapat cemar. Yang dua, tidak dapat cemar. Dan yang tidak dapat layu. Tiga, tidak dapat layu. Terus yang tersimpan di surga bagi kamu. Ya, tersimpan di surga. Inilah hidup yang penuh pengharapan. Karena kita dilahirkan kembali oleh kuasa kebangkitan Yesus. Beda dengan ajaran atau ajaran orang Saduki yang merupakan ragi dari Saduki. Tidak percaya dengan adanya suatu kebangkitan. Resikonya fatal, resikonya besar sekali. Menjadi suatu kehidupan yang sembrono, seenake dewe dalam hidupnya. Tidak takut Tuhan, tidak hormat Tuhan. Lebih jauh, Injil Matius 22 ayat 24 sampai 29 sampai 28. Ayat 24 sampai 28, baca. Guru Musa mengatakan. Guru ini orang Saduki tadi. Lanjut berkata kepada Yesus, Guru Musa mengatakan terus bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. 25 terus. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin tetapi kemudian mati. Mati lagi terus. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Untuk yang ketiga, saudara yang ketiga terus. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan dengan saudaranya yang ketujuh kawin dengan satu perempuan ini terus. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan ini pun mati. 7 laki-laki memperistrikan satu perempuan yang tidak punya anak, akhirnya mati. 28 terus. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Dia berbicara tentang kebangkitan terus. Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Terus puji Tuhan. Kerugian yang terjadi apabila tidak percaya adanya kebangkitan, jatuh di dalam dosa kawin dan mengawinkan. Jatuh di dalam dosa kawin dan mengawinkan itu sama dengan dosa kenajisan atau dosa seks bebas. Hidupnya sembrono, hidupnya seenak dewe dalam hal mencemarkan dirinya, teramat lebih dalam dosa kenajisannya. Mengapa dia melakukan hal kawin dan mengawinkan? Karena dia tidak percaya dengan adanya kebangkitan. Amin. Bukankah kita ada di tengah ibadah ini karena kuasa kematian dan kebangkitan Yesus? Dan oleh kematian kebangkitan ini, Tuhan Yesus, Tuhan berikan kepada kita ibadah, pelayanan, dan karunia-karunia, dan jabatan-jabatan kepada mereka yang beribadah, kepada mereka yang melayani di tengah-tengah ibadah itu sendiri. Tetapi orang ragi Saduki atau ajaran Saduki tidak percaya adanya dengan kebangkitan, sehingga mereka menjadi sembrono, seenak dewe dalam hal mencemarkan dirinya. Tidak takut Tuhan, tidak hormat Tuhan. Saudara takut Tuhan? Amin. Hormat Tuhan? Amin. Itu sebabnya saudara ada dalam suasana kebangkitan ini. Ada di tengah ibadah dan pelayanan. Kanaan rohani. Kebangkitan kebangunan rohani. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, ayat 29. Kita bersyukur ya. Amin, saudara. Amin. Tidak lagi sembrono. Amin. Yang muda, pemuda, pemudi tidak sembrono hidupnya lagi. Tidak boleh sembrono lagi. Apalagi yang sudah menikah, hormati nikah. Puji Tuhan. Jangan sampai kita tidak percaya dengan adanya kebangkitan. Sama halnya tidak percaya dengan kuasa ibadah dan pelayanan ini. Akhirnya jadi sembrono, hidupnya sembrono, tidak takut Tuhan, tidak hormat Tuhan, seenaknya sendiri dalam hal mencemarkan dirinya, teramat lebih dalam hal kenajisan, tidak takut Tuhan.
Jangan keras hati. Apa ciri orang keras hati? Dengan cepat, dengan senang, gembira dengar firman. Tapi ada ujian sedikit, digeser lagi hatinya ke situ. Dipengaruhi lagi dengan hal yang tak suci. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 29. Yesus menjawab mereka, Ya. Kamu sesat. Kamu sesat. Terus? Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Orang yang tidak percaya adanya kebangkitan Yesus Kristus, orang-orang itu menjadi sesat. Ya, puji Tuhan. Orang-orang itu menjadi sesat kalau tidak berpegang kepada pengajaran salib, pengajaran yang benar dan murni. Jadi kalau dicampur dengan ajaran atau ragi saduki, orang itu menjadi sesat. Puji Tuhan, orang itu menjadi sesat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Orang itu menjadi sesat. Menjadi sembrono. Sesuka hati mencemarkan dirinya. Tidak lagi takut kepada Tuhan. Sudah sesat. Ciri-ciri orang sesat itu tidak mengerti kitab suci, tidak mengerti kuasa Allah. Intinya tidak menghargai pengajaran salib. Itu kuasa, itu pengajaran, itu adalah kitab suci dan kuasa Allah. Itu pengajaran salib. Kitab suci maupun kuasa Allah itu pengajaran salib. Amin. 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 Puji Tuhan. Jangan menilai-nilai firman ya. Saudara harus dengar dengan lemah lembut supaya firman itu berkuasa. Jangan hanya ahli Taurat tapi tidak mengerti firman untuk melakukannya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tapi firman itu harus terus berkembang dan besar sampai menjadi sayap burung nasar yang besar. Kalau hanya mengerti firman tapi tidak praktek, berarti firman itu dikecilkan, tidak langsung ditindaklanjuti. Puji Tuhan. Itu sama dengan tidak percaya dengan adanya kuasa kebangkitan Yesus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Jadi orang itu menjadi sesat. Kalau sesat, tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Sama artinya mengecilkan pengajaran salib. Puji Tuhan. Matius 7 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Matius 7 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Boleh judulnya? Jalan yang benar. Iya. Masuklah melalui pintu. Boleh baca ayat 12 dulu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, iya, supaya orang perbuat kepadamu. Supaya orang perbuat kepadamu. Perhatikan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu. Terus, hendaklah kamu perbuat demikian juga kepada mereka. Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Terus, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kesimpulan dari kitab Taurat itu kasih sebetulnya. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Kalau mengasihi sesama itu sama seperti mengasihi diri sendiri. Puji Tuhan. Kalau orang lain ingin berbuat sesuatu yang baik, perbuat dulu kepada dia. Puji Tuhan. Itu kesimpulan dari hukum Taurat, kasih. Barulah selanjutnya ayat 13 sampai 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Terus? Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Iya, lebar untuk daging. Terus? Dan banyak orang yang masuk melalui. Banyak orang yang masuk melalui jalan yang lebar. Terus? Karena sesaklah pintu. Ya, sesaklah pintu, sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan.
hidup kekal, terus dan sedikit orang yang mendapatinya. Puji Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu menuju kepada pengajaran salib yang harus kita terima. Itu menuju kepada pengajaran salib yang harus kita lalui. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada keselamatan. Itulah pengajaran salib. Tetapi kenyataannya, saudaraku, banyak, lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang masuk melaluinya, tidak mau menerima pengajaran salib. Pengajaran salib itu sama seperti pintu yang sesak, pas untuk daging saja. Sama seperti pintu yang sesak dan sempitlah, sama seperti jalan yang sempit. Berarti tidak leluasa bagi daging. Tidak leluasa bagi daging. Tapi itu merupakan jalan keselamatan. Itu bukan jalan, itu adalah jalan keselamatan menuju hidup kekal. Tetapi lebarlah jalan untuk daging, leluasa untuk melakukan hidup menurut daging, itu jalan sesat. Sama seperti orang Saduki, tidak percaya dengan adanya kebangkitan, menjadi sesat. Kalau jalan yang benar, itu adalah menerima pengajaran salib. Pintu yang sempit, jalan yang sesak, pintu yang sesak, jalan yang sempit, itu pengajaran salib. Inilah jalan yang menuju kepada hidup yang kekal. Kita tidak akan pernah disesatkan. Amin. Tapi kalau hidup menurut daging, sama seperti jalan yang lebar. Nah, ini menjadi sesat orang nanti. Tidak akan sampai menuju kepada hidup yang kekal. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itulah keadaan daripada orang Saduki. Dan itulah orang-orang yang percaya kepada pengajaran Saduki. Dan hari-hari ini setan memutar balik fakta. Seringkali hamba Tuhan berkata, karena Yesus sudah menanggung penderitaan di atas kayu salib, maka kita tidak perlu lagi memikul salib. Itu sebuah pengajaran yang salah. Itu pemahaman dari orang-orang yang sesat, seperti orang Saduki. Amin. Yang benar, kalau Yesus pikul salib, pengikutnya pikul salib. Tidak usah dibumbu-bumbui dengan yang lain-lain. Orang yang mau hidup beribadah banyak menanggung penderitaan. Itulah jalan yang menuju kehidupan. Jalan menuju kepada kehidupan. Puji Tuhan. Jadi inilah pengajaran firman yang murni, bagaikan roti yang tidak kamir dengan ragi, berarti roti itu padat dan keras, sebab tidak berongga bagian dalamnya. Tidak kosong bagian dalamnya. Kalau tidak kosong, padat dan keras kalau dipegang. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ulangan 29 ayat 2. Ulangan 29. Keluaran maksud saya, Keluaran 29. Ya, silakan ayat yang kedua, langsung ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ya. Mengenai pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Ya. Roti yang tidak beragi. Satu. Dan roti bundar yang tidak beragi. Dua. Yang diolah dengan minyak. Ya, yang diolah dengan minyak, itu yang kedua. Yang ketiga. Dan roti tipis yang tidak roti beragi. Tipis yang tidak beragi. Yang diolesi dengan minyak. Terus? Dari tepung gandum yang terbaik, ya. haruslah kau buat semuanya itu. Puji Tuhan. Pengajaran firman Allah yang benar dan murni itu bagaikan 3 ketur roti. Itu bagaikan 3 ketur roti yang terdiri dari 1. Roti yang tidak beragi. 2. Roti bundar yang tidak beragi.
yang diolah dengan minyak. 3, roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya ulangi, pengajaran firman Allah yang benar dan murni itu bagaikan 3 ketur roti yang terdiri dari 1 roti yang tidak beragi, 2 roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak, 3 roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak. Pendeknya 3 ketur roti tersebut semuanya tidak khamir dengan ragi. 3 ketur roti tersebut semuanya tidak khamir dengan ragi. Amin. Tidak khamir dengan ragi. Sebaliknya 3 ketur roti tersebut semuanya diolah dengan minyak. Sesudah diolah dengan minyak, kemudian diolesi dengan minyak. Inilah gambaran dari pengajaran firman Allah yang benar dan murni. Semuanya 3 ketur roti tersebut semuanya adalah roti yang tidak beragi. Kemudian diolah dengan minyak. Sesudah diolah, lalu sesudah selesai menjadi roti, lalu diolesi dengan minyak. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, kegunaan minyak membuat unsur-unsur yang ada pada roti itu menjadi satu atau padat berisi. Itu kegunaan minyak. Membuat unsur-unsur yang ada pada roti itu menjadi satu atau padat berisi. Amin. Puji Tuhan. Saudara, firman Allah terdiri dari strip pertama Perjanjian Lama dan strip yang kedua Perjanjian Baru. Seluruhnya ada 66 kitab. Seluruhnya ada 66 kitab. Dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, seluruhnya ada 66 kitab. Dan dengan ratusan pasal dan ratusan ribu ayat-ayat firman Allah yang terkandung di dalam 66 kitab tersebut. Amin, saudaraku. Namun semuanya itu bisa disatukan oleh pekerjaan dari kuasa Roh Kudus. Amin. 66 kitab. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru seluruhnya 66 kitab. Terdiri dari ratusan pasal dan ratusan ribu ayat. Namun semuanya itu bisa disatukan dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya bisa disatukan oleh kuasa Roh El Kudus menjadi padat dan berisi. Puji Tuhan. Inilah firman Kristus, firman yang diurapi. Sehingga ayat yang satu dikuatkan oleh ayat yang lain. Saling menguatkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Disatukan oleh kuasa Roh El Kudus. Manusia tidak bisa mempersatukan ayat-ayat firman dengan pengertiannya sendiri. Kemudian pemahaman manusia, pengertian manusia terbatas. Tapi kuasa Roh Kudus tidak terbatas untuk mempersatukan kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Amin. Puji Tuhan. Sehingga bagaikan 3 ketur roti yang tidak beragi. Diolah roti bundar yang diolah dengan minyak, dan roti tipis diolesi dengan minyak. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, kita terus berdoa supaya Tuhan bekerja oleh kuasa Roh Kudus, supaya Tuhan terus membukakan rahasia firman-Nya. Dari Kejadian sampai dengan
kitab Wahyu, dari pasal yang satu kepada pasal yang lain, dan ayat yang satu kepada ayat yang lain saling menguatkan sampai nanti tersingkap rahasia firman. Kalau rahasia firman Tuhan tersingkap, maka tentu berkuasa untuk menyingkapkan segala rahasia yang terkandung di dalam hati. Sama artinya dosa dibongkar dengan tuntas. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus baik ya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan beri kita makan sampai kenyang, sampai puas. Bahkan sisa 12 bakul. Ada sisanya. Puji Tuhan. Jadi saudara jangan salah mengerti, kok ada sisa. Nanti ada artinya. Puji Tuhan. Nah, 1 Petrus 1 berkaitan dengan hal itu, kita akan memperhatikan 1 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. 1 Petrus 1 ayat 20 sampai dengan ayat 21. Oh, 2 Petrus 1 maksud saya. 2 Petrus 1 ayat 20 sampai dengan ayat 21. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya, boleh baca ayat 19. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Iya. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Terus? Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Puji Tuhan. Ayat 19. Diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Itu menunjuk kepada firman nubuatan, firman yang rahasianya dibukakan. Amin. Puji Tuhan. Kalau kita memperhatikan pembukaan rahasia firman Tuhan, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Berarti menerangi semua dosa yang disembunyikan dalam gelap. Kalau betul-betul kita memperhatikan pembukaan rahasia firman Allah. Amin. Puji Tuhan. Sampai fajar menyingsing. Sampai fajar menyingsing. Sampai betul-betul kita berada di dalam terang yang ajaib. Fajar menyingsing, terang yang ajaib. 1, 2. Sampai bintang timur terbit bersinar di dalam hati. Yesus menjadi raja dan berkuasa dan bertahta dalam kehidupan kita masing-masing. Dialah bintang timur. Ayo kita perhatikan firman Nabi, firman yang dibukakan rahasianya. Sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di dalam kegelapan. Berarti dosa yang disembunyikan semuanya diterangi. Dosa dibongkar dengan tuntas. Tidak ada lagi dosa yang tersembunyi, yang tersimpan. Akhirnya dua hal nyata dalam kehidupan kita dan kita rasakan. Nyata dan kita rasakan dalam kehidupan kita. 1, sampai terbit fajar. Sama dengan atau sama artinya berada dalam terang yang ajaib dari Tuhan. Puji Tuhan. 2, bintang timur terbit bersinar di dalam hati. Yesus bertahta di dalam dan berkuasa di dalam hati kita masing-masing. Apa tanda kalau Yesus bertahta? Tidak ada lagi kepentingan diri, tidak terlihat lagi keakuan, tidak egosentris lagi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Barulah kita melihat ayat 20 sampai 21.
Yang terutama harus kamu ketahui. Ya, ini yang harus kita ketahui bersama-sama. Apa itu? Terus? Ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci, pembukaan rahasia firman Tuhan, terus tidak boleh ditafsirkan. Ya, tidak boleh ditafsir menurut pengertian kehendak manusia. Terus? Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Tidak dihasilkan oleh pengertian manusia, terus? Tetapi oleh dorongan Roh Kudus, Ya, orang berbicara. puji Tuhan. Nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, menurut manusia itu sendiri. Tapi seorang hamba Tuhan merangkai firman Tuhan tersebut oleh dorongan kuasa Roh Kudus, sehingga 66 kitab dengan ratusan ribu ayat dapat menjadi satu. Itulah roti yang tidak beragi, diolah dengan minyak dan diolesi dengan minyak. Amin. Amin. Tentu kalau kita menikmati firman Allah sebagai makanan rohani yang seperti ini, pasti ada kepuasan, kita dikenyangkan dengan luar biasa. Itu pasti. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sekarang dampaknya kita semua makan dengan kenyang, bahkan tadi sisa 12 bakul. Pertanyaannya, mengapa harus sisa 12 bakul? Jawabnya, supaya murid-murid ingat firman Tuhan. Dan kita juga ingat firman Tuhan yang telah disampaikan. Amin. Puji Tuhan. Sama seperti ketika murid-murid berpikir bahwa Tuhan mengatakan waspadalah atau berjaga-jagalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki. Mereka berpikir bahwa Tuhan mengatakan itu karena mereka tidak membawa roti atau bekal makanan. Karena mereka memiliki pemikiran yang demikian, Tuhan ingatkan soal 5 roti untuk 5.000 orang. Maka 5 roti diberkati, bahkan sisa makan sampai kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Itulah firman untuk terus memperingatkan kehidupan kita. Jadi Tuhan izinkan sisa supaya apa? Itulah yang menjadi ingat-ingatan bagi kita. Tidak boleh lupa firman Tuhan yang kita terima. Amin. Jadi saudara jangan salah mengerti, kok sisa. Tujuannya supaya kita ingat bahwa firman Tuhan yang kita terima dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dengan ratusan ribu ayat firman yang kita sudah terima, kita sudah dengar dalam setiap pertemuan ibadah, jangan segera dilupakan. Sebab itu Tuhan juga di dalam ayat yang dalam Ibrani juga Tuhan berkata, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dan jangan putus asa kalau Tuhan menegur kehidupan kita ini. Jangan lupa dengan apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Kita sudah makan dengan kenyang, sisa, masih ada sisa. Maksudnya jangan lupa. Jangan lupa. Amin. Seringkali kita dengar firman untuk melupakan, bukan dengar untuk melakukan. Itu sikap orang bebal, tidak mau berubah. Sebentar minta ampun, sebentar mengakui dosa, tapi dengan sengaja, dengan sesadar-sadarnya juga mencemarkan diri. Puji Tuhan. Saya
dalam perenungan membaca kisah Rut ini berbahagia sekali. Saya awalnya berpikir, apa ini ayat 14 Tuhan? Sungguh saya tidak mengerti. Tetapi Tuhan dengan kemurahan ilham roh Tuhan itu terus menjelaskan dalam pikiran saya. Saya sambut dengan rendah hati untuk saya sampaikan di tengah ibadah pendalaman Alkitab, disertai dengan perjamuan suci. Dan tentu kita berbahagia. Apa yang sudah kita terima, kita dengar, kita terima untuk dilakukan, bukan untuk dilupakan. Amin. Puji Tuhan. Makan kenyang dan sampai sisa. Itu maksudnya. Saya awalnya kok bisa sisa ya? Oh, ini maksudnya. Puji Tuhan. Tidak boleh lupa apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Tidak boleh lupa ya. Amin. Puji Tuhan. Nah, jadi saudara, Yakobus 1 ayat 25. Yakobus 1 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Ya. Ya, silakan. Boleh baca ayat 24. Pendengar atau pelaku firman? Ya, pendengar atau pelaku. Sebetulnya kita ini datang di tengah ibadah dan pelayanan ini. Atau mau jadi ahli Taurat saja. Baca. Baru saja ia memandang dirinya, Iya. ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Dengar tapi lupa. Bukan untuk dilakukan. Kalau dia dengar dan selanjutnya dilakukan, pasti wajah itu sampai memancar sampai kepada kemuliaan Allah. Amin. Amin. Firman itu berkuasa membentuk kita sampai segambar serupa dengan Allah. Sama mulia. Itu ayat 24. Ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, Terus? yaitu hukum yang memerdekakan orang, Iya. dan ia bertekun di dalamnya. Bertekun di dalamnya, terus? Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, Iya. tetapi sungguh-sungguh melakukannya, Iya. ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Puji Tuhan. Kalau kita mendengar firman dan melakukannya, maka ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Karena apa? Firman Tuhan itu memberi kemerdekaan, membebaskan kita dari dosa. Baik dosa kejahatan maupun dosa kenajisan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Ayat-ayat terakhir, syarat untuk makan roti sampai kenyang. Matius pasal 14. Matius 14. Ayat 19 baca. Agak cepat. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Iya. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Iya. Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur. Iya. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Iya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada Iya. orang banyak. Puji Tuhan. Syarat untuk makan roti sampai kenyang, duduk di atas rumput. Ya, 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk istri-istri dan anak-anak. Mereka semua duduk di atas rumput. Rumput hijau menunjuk ladang penggembalaan. Dengan lain kata, hidup dan berada di dalam penggembalaan. Pendeknya, hidup tergembala tidak liar. Tergembala tidak liar. Itu artinya duduk di atas rumput ya. Amin, saudaraku. Jadilah menjadi suatu kehidupan yang tergembala. Markus 6. Ya, rangkaian ayat ini kita lihat persamaan rangkaian ayat ini di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 39 sampai 40. Markus 6 ayat 39 sampai dengan 40, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok. Ayat 38 boleh, 38 sampai 40. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti. 5 roti 2 ikan, 39 40 terus? Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Terus? Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Iya. Ada yang 100, ada Puji yang Tuhan. 50 orang. Iya. Jadi di sini kita melihat mereka semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Ada kelompok 100 orang,
Strip yang kedua, ada kelompok 50 orang. Ada kelompok 50 orang. Puji Tuhan. Mari kita lihat, dalam hal ini sudah dinyatakan oleh Tuhan kepada Musa dalam Keluaran 27. Sebetulnya hal ini sudah dinyatakan oleh Tuhan kepada Musa di dalam Keluaran pasal 27. Keluaran pasal 27 ayat 9 sampai 15, dipercepat. Mengenai pelataran. Iya, mengenai pelataran. Haruslah engkau membuat pelataran kemah suci. Ya. Untuk pelataran itu pada sebelah selatan harus dibuat layar dari lenan halus yang dipintal benangnya. Ya. Terus 100 hasta panjangnya pada sisi yang satu itu. Terus Tiang-tiangnya harus ada 20 dan alas-alas tiang itu harus ada 20 dari tembaga. Ya, terus? Tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Terus? Demikian juga pada sebelah utara, pada panjangnya harus ada layar yang 100 hasta panjangnya. Tiang-tiangnya harus ada 20 dan alas-alas tiang itu harus ada 20 dari tembaga. Tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Dan pada lebar pelataran itu, pada sebelah barat harus ada layar yang 50 hasta dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu. Lebar pelataran itu yaitu bagian buka pada sebelah timur harus 50 hasta. Terus Yakni 15 hasta layar untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang dengan 3 tiangnya dan 3 alas itu. Terus Dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu 15 hasta layar dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Puji Tuhan. Pelataran tabernakel dibatasi oleh layar atau kain gantung dari kain lenan halus yang dipintal benangnya. Coba tampilkan dulu. Puji Tuhan, ini dibatasi dengan seluruh sekelilingnya dibatasi dengan kain lenan oleh layar atau kain gantung dari lenan halus yang dipintal benangnya. Puji Tuhan, panjang kelilingnya adalah 300 hasta dan tingginya 5 hasta dengan perincian 100 hasta panjangnya bagian utara. Puji Tuhan, 100 hasta panjangnya bagian selatan. Ini bagian utara 100 hasta, bagian selatan 100 hasta. Puji Tuhan. Kemudian 50 hasta panjangnya bagian barat. Ini. Dan 50 hasta lebarnya bagian timur. Puji Tuhan. Jadi saudara, 300 kali 5 sekelilingnya 300 hasta dikali tinggi 5 sama dengan 1.500 hasta persegi. Puji Tuhan. Kemudian luas dari halaman tabernakel adalah 100 hasta panjangnya kali 50 hasta lebarnya sama dengan 5.000. Puji Tuhan. Coba tampilkan gambar itu. Angka 5.000 menunjuk 5.000 tahun Allah berurusan dengan manusia atau umatnya. Puji Tuhan. Angka 5.000 menunjuk 5.000 tahun Allah berurusan dengan manusia dan umatnya, Israel dan kafir. Itu dimulai dari Abraham sampai dengan akhir dari 1.000 tahun kerajaan damai. Puji Tuhan. Ini 5.000. Mulai dari Adam, mulai dari Abraham maksud saya, sampai kerajaan 1.000 tahun damai, semuanya ada 5.000 tahun. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berurusan dengan Israel dan kafir hanya 5.000 tahun. Dimulai dari sini. Dimulai dari panggilan Abraham sampai pada akhirnya nanti kerajaan akhir dari kerajaan 1.000 tahun damai. Puji Tuhan. Sedangkan angka 1.500 tahun, sedangkan pelataran itu menunjuk zaman Taurat atau 1.500 tahun menyatakan hukumnya atas dosa. Ini.
Jadi kalau Abraham sampai kepada Yesus disalib itu sebetulnya 2000 tahun. Tetapi hukum Taurat diterima oleh bangsa Israel itu 1500 tahun sebelum Yesus lahir. Itulah pelataran. Itulah hukum Taurat. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudara, dengan kita menikmati pengajaran mempelai yang dikaitkan dengan pengajaran tabernakel, berarti kita ini adalah kelompok 100 dan kelompok 50. Inilah kelompok yang dibentuk oleh Tuhan. Amin. Inilah kelompok yang dibentuk oleh Tuhan. Itu sebabnya apa yang dinyatakan oleh Yesus kepada orang banyak itu juga sudah terlebih dahulu dinyatakan oleh Allah kepada Musa. Puji Tuhan. Jadi 300 kali 5 tinggi, panjang sekeliling dikali 5 itu sama dengan berapa tadi? 100 kali 50 sama dengan 5000. Tuhan berurusan dengan bangsa Israel dan kafir. Sedangkan halaman itu berbicara tentang Taurat. Coba tampilkan halaman. Ini. Di halaman ya ini berbicara Taurat. Semuanya yang dipersembahkan bersifat daging saja. Amin. Abraham dengan Yesus lahir itu 2000. Tapi Taurat diterima oleh bangsa Israel itu dari 1000 itu dari 1500, barulah 1500 tahun. 1500 tahun. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat. Jadi 1500 tahun hukum Taurat menghukum dosa, tetapi 100 kali 50 sama dengan 5000 Allah berurusan dengan manusia sampai pada akhir dari kerajaan 1000 tahun damai. Kerajaan 1000 tahun damai itulah kota segi empat, Yerusalem itulah kota segi empat, ada di jantung hati Tuhan selama 1000 tahun, ada di jantung hati Tuhan. Tetapi sesudah itu akan turun Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, berhias bagaikan perempuan, pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi kelompok ini, jadi kita menerima kelompok 100 dan kelompok 50 adalah kelompok yang dibentuk oleh pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel yang membentuk kehidupan kita untuk selanjutnya berada di dalam rencana Allah yang besar, yaitu masuk dalam perjamuan malam kawin anak domba sebagai sasaran akhir dari perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini. Amin, saudaraku. Amin. Jadi kita bersyukur, kita makan dengan kenyang, masih juga ada sisanya. Untuk apa? Untuk membawa kita masuk di dalam pembentukan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi tubuh mempelai sebagai sasaran akhir dari ibadah pelayan kita di atas muka bumi ini. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih setianya abadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.